Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menyanyi satu nyanyian. Sama-sama. Ya, sama-sama kita menyanyikannya. Itu bahasa Indonesianya dalam Kristus sebagai manusia. Kita nyanyikan dulu dalam bahasa Inggrisnya terus. Nanti bahasa Indonesianya kita nyanyikan 2 kali. Jadi kita memuji Tuhan dulu. Sesudah itu kita membaca Matius 27 ayat 62 dengan tema kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menyanyikannya bersama-sama. In Christ alone. 1, 2 ya. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the races dry and storm. What heights of love, what depth of peace, when hills are still, when strife cease. My comforter, my all in all, here is the love of Christ I stand. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life first born to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no shame of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Dalam Kristus. Dalam Kristus sebagai manusia, kepenuhan Allah nyata, kebenaran dan kasih-Nya justru ditolak manusia, hingga Dia mati di salib. Amarah Allah telah puas, setiap dosa ditanggung-Nya, karena Dia matiku hidup. Kita sekali lagi bersama-sama menyanyikan bahasa Indonesianya saja. Dalam Kristus sebagai manusia, kepenuhan Allah nyata, kebenaran dan kasih-Nya justru ditolak manusia, hingga Dia mati di salib. Amarah Allah telah puas, setiap dosa ditanggung-Nya, karena Dia matiku hidup. Mari kita buka Matius pasal 28 ayat 62 mulai. Jadi kita membicarakan kebangkitan Yesus, tapi dalam Matius ini kita coba dulu melihat kuburannya Yesus. Mari kita berdoa. Rahasia kehidupan Yesus Juru Selamat kami, itulah menjadi rahasia hidup kami di bumi, bahwa sampai dikubur dan sesudah itu dibangkitkan. Maka pengharapan di bumi ada, walaupun kematian, tetapi menunggu kebangkitan. Berilah kami dapat mengerti dan mengimaninya, dasar iman yang teguh, ada kebangkitan di antara orang mati.
Berkati kami karena kematian Kristus yang telah menebus dosa kami, sehingga murka Allah sudah berlalu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus mengajari kami waktu membaca firman-Mu ini. Amin. Matius 27 ayat 62. Kubur Yesus dijaga, itu judulnya. Kita sama-sama masih bagaimana membaca Alkitab. Jadi kalaulah seandainya kita membaca satu hari Matius 27 ini, kita ayat 62, apa yang bisa dikatakan Matius ini kepada kita? Mari kita coba pelan-pelan membacanya, apa yang dikatakannya. Ya. Kubur Yesus dijaga. Jadi kita sedikit mundur melihat kubur, baru nanti melihat kebangkitan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kalau sampai di sini pembacaan kita, apa yang bisa kita mengerti? Yang pertama, ayat 62 kita mengerti soal waktu. Keesokan harinya. Keesokan harinya sesudah hari di mana Yesus disalibkan hari Jumat, ya. Ya, jadi keesokan harinya itu sudah hari Sabat, ya. Hari Sabtu pagi-pagi, ya. Jadi keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Apa yang dapat kita mengerti ayat 62 dan 63 ini? Mungkin tidak bisa tidak satu kita ingat, ya. Waktunya tadi ini pada hari Sabat, ya. Ya, karena sesudah lewat hari Jumat Yesus dikuburkan, besok harinya hari Sabat, hari Sabtu, disitulah mereka, imam-imam ini dan orang-orang Farisi datang lagi kepada Pilatus. Ya, jadi konkret lagi, Pilatus lagi. Apa dikatakan orang ini? Ya, dia mengatakan di sini Yesus itu disebutkannya si penyesat itu, ya, suatu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ingat orang itu. Ya. Jadi musuh-musuh Yesus nampaknya masih ingat apa yang dikatakannya, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya, jadi berkesan di dalam hati mereka tentang Yesus akan bangkit, karena sudah pernah dikatakannya, walaupun dikatakannya dia penyesat,
Tapi orang ini dalam hati nuraninya mengakui, mungkin nanti ini akan jadi. Lalu ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jadi satu-satunya kuburan dijaga itulah kuburan Yesus. Ya, sampai hari ketiga dijaga. Baru dikatakannya, jikalau tidak, mungkin murid-muridnya akan datang untuk mencurinya. Lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga menyesatkan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kalau kita baca ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi permintaan orang Farisi dengan imam-imam kepala kepada Pilatus diizinkan supaya kubur Yesus itu dijaga. Apa kesan kita? Ya, apa yang dikatakan Yesus masih diingat ya. Nah, 66. Maka pergilah mereka, penjaga-penjaga itu pergi ya. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Tahu artinya dimeteraikannya, tidak boleh diganggu. Ya, dicap oleh Kekaisaran Romawi atas nama Pilatus sehingga kubur itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Baru dijaga. Inilah kuburan yang kita bisa kesan kita waktu Yesus dikuburkan. Waktu Yesus disalibkan kan sudah lewat ya. Nah, selanjutnya kalau ini kubur, ya berarti dijaga ya. Ya, supaya jangan ada yang mencuri mayatnya. Wah, hebat ya, mayatnya pun bisa dicuri nanti menjadi lebih masalah lagi ya. Jadi kuburan Yesus dijaga. Pasal 28 Matiusnya kita lanjutkan. Setelah hari Sabat lewat. Berarti ini hari Sabtu ya. Tadi hari Sabtu pagi-pagi, sekarang hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar. Ya, pada hari pertama minggu itu. Ini waktunya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Sudah jelas dalam Injil Markus, mereka tahu di mana kuburan Yesus. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini kita dulu pertama. Jadi ini terjadi pada hari Minggu pagi-pagi itu. Maria Magdalena ke kubur. Dan apa yang terjadi di kubur? Terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, karena kalau Matius menjelaskan, malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Jadi agak menakutkan ya. Jadi ada sesuatu terjadi waktu Yesus dikuburkan dan terjadi gempa. Waktu dia disalibkan, matahari menjadi gelap dan dia berseru. Itulah yang kesan kita. Tapi dikubur kesan kita terjadi gempa karena malaikat turun dan dia menggulingkan batu itu dan duduk di batu itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati menunjukkan karena takutnya. Ini penjaga-penjaga. Karena disuruh dia menjaga, sekarang batu digulingkan dan terjadi gempa, ya penjaga itu tak ada dari tanggung jawabnya, sudah nggak bisa lagi dipertanggungjawabkannya. Ini mengenai penjaga. Jadi kuburan Yesus itu begitulah dahsyatnya. Itu yang kesan kita. Ayatnya kelima, jadi takut kali penjaga ya.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, ini kepada perempuan yang tadi mau melihat mayat Yesus ke kuburan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jaga penjaga yang disuruh oleh Pilatus ketakutan, dan malaikat tidak berbicara kepada mereka. Tetapi perempuan-perempuan yang ada juga di kubur itu bersamaan dihiburkannya perempuan-perempuan ini supaya mereka jangan takut, karena aku tahu kamu kan mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Baru ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Itu dikatakan oleh malaikat itu. Jadi ditunjukkannya kuburannya, dan dia tidak ada di sini. Saya ulangi, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat yang ia baringkan. Apa yang bisa kita mengerti ayat 6? Kalau dari segi kubur, seringkali kita katakan kubur kosong ya. Tapi kita tidak pakai mungkin kubur kosong. Yang kita pakai, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi tubuh yang diletakkan, tubuh yang disalibkan, dibaringkan di kuburan itu, sekarang tidak ada lagi ia di tempat itu. Maka kebangkitannya adalah kebangkitan tubuh yang disalibkan itulah yang menjadi bangkit. Yang dikuburkan itulah. Jadi bukan rohnya saja yang bangkit, tetapi tubuh jasmaninya yang tadi disalibkan dan sekarang dikuburkan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kenapa diulangi malaikat itu seperti yang telah dikatakannya? Ya bisa saja to confirm, mengulangi bagaimana dikatakan oleh imam-imam dan orang Farisi bahwa Yesus telah mengatakannya pada hari ketiga dia bangkit. Jadi diulangi ya. Ya, jadi kebangkitan Yesus di sini kalau kita baca, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ia tidak ada lagi di sini. Jadi kubur itu tempat mayatnya Yesus. Sekarang mayatnya Yesus tidak ada lagi di situ. Maka yang bangkit itu adalah mayatnya yang dikuburkan tadi. Itulah yang bangkit. Itu yang mau dikatakan oleh malaikat ini dari ayat 6. Ia tidak ada di sini, ya, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah ia katakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi bisa kita mengerti mayat Yesus tidak di situ, berarti mayat Yesus yang dikuburkan itulah yang bangkit. Ayat 7. Dan segeralah pergi. Ini malaikat tadi ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini agak sulit. Tapi kalau kita baca sampai ayat berikutnya nanti tahu kita. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi kita coba ayat yang ke-7 ini, 8 dan 9. Apa yang bisa kita mengerti ya? Nanti mengenai Galilea mungkin kita akan bahas pada ayat yang 10. 7. Kita bahas sekali lagi. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ini kelihatan jelas sekali malaikat yang berbicara. Ia mendahului kamu ke Galilea, masih malaikat. Di sana kamu akan melihat dia, ini malaikat. Tetapi ayat berikutnya, satu kalimat di situ, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Jadi di sini Yesus, bukan lagi malaikat. Itu ayat terakhir. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Baru ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Jadi ada dua perasaan mereka ya, sangat besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Berbeda dengan Markus. Markus tidak menceritakannya ya. Ini dia bersemangat kali kan dia mau mengatakannya kepada murid-muridnya. Ayat 9 muncul di situ, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata. Maka ini perempuan ini berjumpanya di kubur. Ya, jadi malaikat dalam cerita ini ada kemungkinannya Yesus sendiri. Dalam ayat 6. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Inilah dia. Jadi sebelum pergi meninggalkan kubur itu, disinilah mereka berjumpa dengan Yesus dan dia menyembahnya. Jadi bisa saja kalau malaikat tadi dari atas itu Yesus, ya bisa juga. Tapi kalau kita katakan malaikat sendiri tersendiri dan Yesus sendiri tersendiri, boleh. Tapi dari kalimat yang terakhir dalam ayat 7, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, pindah. Aku di sini sepertinya Yesus lebih cocok ya. Ya, baik, itulah tentang kebangkitan Yesus ada di kubur, ya. Ya, jadi ada saksinya ya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Nah, sekarang Yesus, jangan takut. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kita semua tahu ya bahwa Yesus disalibkan itu di Yerusalem ya. Yesus itu dikuburkan juga dekat kota Yerusalem. Tetapi perjumpaan mereka itu Tuhan Yesus minta itu ada di Galilea. Ya. Kenapa? Kenapa menurut Anda pertemuan mereka sesudah Yesus bangkit itu diminta Yesus di Galilea? Di dalam bacaan saya, kenapa ke Galilea? Itu kalau kita baca dari Matius pasal 4, itu juga permulaan Yesus melayani. Matius 4 ayat 15. Matius 4 ayat 15. Kenapa Yesus harus berjumpa dengan mereka di Galilea? Padahal kebangkitannya di luar kota Yerusalem. Tapi dia mau menampakkan diri kepada murid-muridnya ataupun kepada saudara-saudaranya itu di Galilea. Matius pasal 4 itu ada di situ Yesus tampil di Galilea. Ayat 12 dari atas. Ya, sesudah selesai masa pencobaannya. Dah Matius pasal 4 ya. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, meningkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali,
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Jordan, itu Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bolehkah kita melihat poin ini, bahwa pelayanan Yesus mulai di Galilea, dia mau menggenapkan dari kitab Nabi Yesaya, bahwa orang yang tinggal di daerah kegelapan akan melihat terangnya. Makanya kalau Injil Matius, pelayanan Yesus permulaan itulah di daerah Galilea, itulah daerah di mana mereka berjumpa sesudah Tuhan Yesus bangkit. Jadi itulah tekanan yang paling tepat, bahwa orang-orang di dalam kegelapan itu akan melihat terangnya. Makanya 2 kali dikatakan di situ ayat 7 sama ayat 10, pergilah ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Supaya mereka melihat terang. Orang yang tinggal di dalam kegelapan di daerah Galilea itu supaya mereka melihat terang itu. Ya, itulah yang paling bisa kita lihat. Makanya perlu kali Yesus ke Galilea. Tetapi dari segi tubuh kebangkitannya, karena Galilea dengan Judea itu, Galilea dengan Yerusalem itu cukup jauh ya. Ya, itu mungkin 1-2 hari perjalanan baru sampai di sana. Jadi tidak mungkin tidaklah bagaimana dikatakan, bukan disulap. Memang benar-benar di Galilea bertemu gitu, bukan di Yerusalem di mana dia bangkit dari antara orang mati. Ya, ini kebangkitan. Jadi kalau kita kutip dari atas mengenai kebangkitan Yesus yang bisa kita mengerti, pertama, kubur ya, dijaga ya. Terjadi gempa ya. Jadi memang tidak biasa. Dikatakan malaikat turun untuk menggulingkan batu itu. Dan perempuan-perempuan itu ketakutan. Dan penjaga-penjaga itu semua ketakutan karena terjadi sesuatu di kubur. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Markus tidak menceritakan perempuan-perempuan itu menyembah ya, enggak. Ya, dan Markus tidak menceritakan juga bahwa ada gempa waktu kebangkitan Yesus. Tapi Matius mengungkapkannya. Baru ke Galilea, di Galilea itu supaya mereka melihat terang yang sesungguhnya yang telah datang dari Allah. Karena mereka tinggal di dalam dunia kegelapan. Itulah makanya Yesus pergi ke Galilea untuk menggenapkan panggilannya pertama. Dia khotbah di Galilea sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Demikian juga sesudah dia bangkit, dia akan memulai lagi di mana dia menyatakan diri tentang berita yang sesungguhnya kepada orang yang tinggal di dalam dunia kegelapan. Sekarang sudah terbit terang, di mana Yesus sudah bangkit. Jumpa dia di Galilea bersama dengan murid-muridnya. Oke, sekarang bisa muncul pertanyaan. Belum pernah kita jumpa bagaimana diterangkan tubuh kebangkitan Yesus di dalam cerita ini. Yang diceritakan situasi di kubur ya. Ya, baru situasi perempuan-perempuan menyembah. Ya, berarti dilihatnya lah ya. Ya, karena memang sudah kita lihat kubur itu tidak ada lagi mayatnya di situ. Maka kebangkitan Yesus bukan kebangkitan roh, tetapi kebangkitan secara fisik, jasmani. Mereka bisa lihat, dan itulah namanya tubuh kebangkitan Yesus. Jadi kalau bisa kita katakan ada tubuh Yesus sebelum disalibkan dan ada tubuh Yesus sesudah kebangkitan, itu belum diceritakan. Jadi Markus sama Matius tidak menceritakan bagaimana bentuk rupa kebangkitan tubuh Yesus.
Hanya kuburan semua mengakui bahwa dia ini tempatnya dan sekarang dia tidak ada lagi di sini. Ya, apakah iman kita akan berkata, oh kuburan ini bukan selamanya ya, nanti akan ditinggal juga oleh mayat atau tubuh yang kita masukkan ke dalam. Dan ikut malaikat. Jadi dalam kuburan ini terlibat juga malaikat ya, menggulingkan batu itu. Karena mereka waktu kita baca Markus, mereka bercakap-cakap siapa nanti menggulingkan batu itu, kan begitu ya, karena batunya besar ya. Nah, tetapi Matius menjawab, itulah malaikat. Mari kita lanjutkan ayat 11. Matius 28 ya. Ini dusta mahkamah agama. Jadi di dalam cerita ini ada pendusta ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sekarang laporan disampaikan oleh penjaga-penjaga kubur itu kepada imam-imam. Apa dilaporkannya? Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Pembohong ya? Ya. Jadi diajari oleh imam-imam ini, diajari oleh orang-orang Farisi inilah serdadu-serdadu ini berbohong. Katakan katanya ya. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, kita tidak membahas sekali terlalu jauh, tetapi inilah si pembohong di dalam kuburan itu. Ayat 14. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Karena penjaga-penjaga tadi kan ada tanggung jawabnya. Mana bisa dia tidur kalau dia sedang berjaga-jaga. Iya. Tetapi mereka menjamin bahwa serdadu-serdadu itu tidak akan ada dalam bahaya. Hanya katakanlah demikian. Berdusta mereka. Ya. Tetapi serdadu-serdadu itu mengungkapkan kebenaran. Ya, hanya mereka yang mengajari serdadu itu membuat dusta. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, ada lagi uang bisa. Tetapi kita belum, karena kita hanya mau melihat tubuh kebangkitan Yesus itu bagaimana nanti. Ya, ini kan ceritanya penjaga-penjaga itu ya mendustainya, dapat uang dia. Ya boleh, tapi fokus kita kan tubuh kebangkitan Yesus. Kubur tidak ada lagi di situ. Dan dia dijaga. Bagaimana penjaga-penjaga tahu bagaimana kubur itu dibuka oleh malaikat dan bagaimana dia telah bangkit, bagaimana tidak ada lagi di tempat di mana mereka tadi meteraikan kuburan itu. Itulah yang mau diceritakan di sini. Mari kita lanjutkan ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Mereka menepati janjinya. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini saya coba menjelaskannya ya. Ke bukit. Banyak mengatakan di bukit di mana Yesus khotbah di bukit, Matius pasal 5. Jadi di situ mereka ini berjumpa di daerah Galilea. Jadi tertentu tempatnya. Ya, inilah dia. Baru ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dua kita tahu. Apa tadi? Perempuan-perempuan tadi juga mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Di sini juga menyembahnya. Ketika melihat dia. Jadi mereka lihat Yesus ya, bukan hantu lihatnya. Ketika melihat dia,
mereka menyembahnya. Jadi ini kesan kita dalam kebangkitan Yesus yang dilakukan oleh murid-muridnya di dalam Injil Matius, menyembah dia. Ya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini kita bisa lihat ragu-ragunya tidak diceritakan apa membuat mereka ragu ya. Ya, keraguan-raguannya tidak diceritakan sekali. Nah, mari kita baca lanjutkan. Yesus mendekati mereka. Berarti mereka tidak takut didekati Yesus ya, berarti bersaudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 18. Apa yang bisa kita mengerti? Kenapa Yesus mengungkapkan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi"? Kemungkinannya ini yang sebagian ragu-ragu. Kuasa Yesus karena dilihatnya pernah kuasa Yesus terbatas. Maka di sini dia mengungkapkan kuasanya telah diberikan di surga dan di bumi. Ya, banyak mengatakan inilah mengungkapkan kealahan Yesus. Dia satu-satunya yang berkuasa di surga dan di bumi. Makanya tadi dia disembah orang itu karena memang dialah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Itu di sini. Ya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi wajiblah kita menyembah Yesus. Ya, baru dikatakannya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Berarti bahasa masih dimengerti murid-muridnya, itulah bahasa Yesus. Jadi Yesus di sini kelihatannya dikenal oleh murid-murid, maka murid-murid tidak takut. Tidak takut kalau di dalam danau Galilea waktu Yesus berjalan di atas air mereka takut. Tetapi dalam tubuh kebangkitan di sini mereka tidak dikatakan takut. Ya, datang menyembah dia. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Baru kita lanjutkan ya. Kenapa dia ragu-ragu? Ya, kemungkinannya soal ada waktu di mana Yesus kelihatan tidak berkuasa. Ya, ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini perintah. Sama dengan Markus ya. Markus juga mengungkapkan kan, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Dan barang siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum." Itulah sebabnya kalau Markus memakai "pergilah ke segala makhluk", kita harus mengakui makhluk yang dimaksudkan di situ tidak boleh bertentangan karena makhluk manusia yang bisa percaya. Maka di sini juga beritakanlah kepada semua bangsa. Dari Matius pakai istilahnya ke semua bangsa. "Dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bisa kita bahas lebih banyak. Semua bangsa ya, boleh. Mula-mula kalau Yesus mengabarkan Injil, ya untuk bangsanya sendirilah ya. Ya, waktu Yesus pergilah, katanya, jangan menyimpang ke bangsa lain, tapi pergilah kepada umat Israel yang tersesat. Tetapi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mengungkapkan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku." Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini pun tidak kita bahas sekali, tetapi tujuan mereka pergi ya, supaya mereka menjadi murid. Kalau Markus tidak, baptislah mereka, barang siapa yang percaya diselamatkan, barang siapa yang tidak selamat percaya tidak diselamatkan. Matius lebih dalam sedikit ya. Jadi bukan saja tujuan pergi itu supaya mereka percaya, tetapi pergi itu goalnya supaya mereka menjadikan semua bangsa menjadi murid. Ya, kita tambahkan sedikit. Karena memang Matius itu
penekanannya kan pengajaran dan murid. Maka khutbah di bukit lah penekanan Injil Matius yang paling dalam ya. Karena tujuannya menjadi murid, bukan saja untuk percaya. Kalau Markus hanya pergi beritakanlah Injil ke segala makhluk, dan barang siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya ya dihukum. Matius tidak, dia katakan pergilah semua bangsa, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ya, apakah kita mau bahas juga baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ya boleh. Ya, mungkin dalam pembacaan nggak usah kita terlalu jauh kali. Oh, mereka mengenal 3 nama, mengenal nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena kita kan membaca Alkitab. Ya, jadi kalau Matius dalam perintah kepada murid-muridnya di Galilea ini, ya supaya menjadikan murid ya. Iya, supaya memuridkan murid lagi nanti ya. Jadi bisa berkelanjutan gitu maksudnya ya. Iya, supaya murid ini bisa berbuah. Banyak bisa kita ceritakan di sini. Baru dikatakannya apa janjinya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai dia datang, itu maksudnya. Ya, memang waktu pengutusan juga pasal 10 kan diberikannya juga kuasa ya. Ya, banyak orang mengatakan demikian. Ini saya tambahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu Yesus lahir, 2 namanya kalau di dalam Injil Matius ya. Berilah namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tahu kita Matius pasal 1 itu ya. Tetapi satu lagi, berilah namanya Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Dan di sini kembali lagi, kalau mereka pergi memberitakan Injil, maka aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Maksudnya sampai Yesus datang kedua kali, dan sampai disitulah muridnya juga memberitakan Injil. Kalau Markus masih ingat? Kurasa masih ingat kita. Kalau Markus dikatakannya apa? Mereka pergi memberitakan Injil dan Tuhan turut bekerja meneguhkan pemberitaan mereka dengan melakukan mujizat. Sama di sana mujizat tandanya Yesus ikut bersama dengan mereka. Di dalam Matius, karena dia lebih suka Immanuel, karena latar belakang perjanjian lamanya Allah menyertai, makanya ditulis si Matius di sini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hebat ya? Jadi pemberitaan Injil, baik Markus maupun Matius, Allah, Yesus tidak bisa tidak menyertai. Kalau Markus tidak bisa tidak Allah meneguhkan pemberitaan murid-muridnya itu dengan mengulurkan tangannya, dengan melakukan mujizat. Penyertaan. Jadi mungkin kalau ini pembahasan kita, bisa kita mengambil kesimpulan, oh itulah rupanya sebabnya Injil belum pernah bisa berhenti diberitakan, karena Allah senantiasa menyertainya. Karena di mana aku berada, hamba aku pun harus berada di sana. Nah, inilah yang bisa kita lihat dalam kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus, yang mau dikatakan Yesus adalah, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itulah sebabnya makanya kita tidak mau menerima Markus pasal 16 berakhir pada ayat 8. Di mana perempuan-perempuan pun tidak berani menceritakan Injil itu kepada orang lain. Berarti Injil dikuburkan. Makanya kita tidak menerima pendapat orang kalau dia mengatakan, oh Injil Markus ini hanya Markus 16 sampai ayat 8, kami tidak. Karena kalau sampai di situ, maka Injil tidak perlu lagi diberitakan. Ya, makanya dilanjutkan, mereka pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk.
Dan diceritakan barang siapa yang percaya akan dibaptis, diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Dan Tuhan ikut mengambil bagian dengan meneguhkan Injil yang mereka beritakan dengan mujizat-mujizatnya. Tapi Matius bukan. Karena dia ingat Immanuel, Allah beserta dengan kita, waktu mereka pergi memberitakan Injil. Maka Yesus berjanji. Nah sekarang, kalau tadi Yesus berjanji, anak manusia harus disalibkan. Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Semuanya itu terjadi. Apakah boleh kita juga mengangkat iman kita? Kalau pergi mengabarkan Injil, Allah juga, Yesus juga menepati janjinya. Karena yang lain dikatakannya, digenapinya. Sekarang kalau murid-murid yang mengabarkan Injil, itu demi kepentingan Yesus sendiri. Makanya dia katakan, dan ketahuilah. Jangan Anda lupa itu. Perlu Anda ketahui. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selama kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus, ketahuilah, Immanuel, aku senantiasa menyertai kamu sampai aku datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Kami disuruh sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Itulah menunjukkan Yesus itu adalah Allah. Dan mereka menyembah hanya Allah yang disembah oleh umat Israel. Dan sekarang memberitakan, pergilah, beritakanlah semua Injil dan jadikan semua bangsa menjadi muridku. Kami pergi memberitakan Injil. Maka Tuhan Yesus akan menepati janjinya, akan menyertai kami sebagai murid-Mu kemanapun kami pergi, supaya orang lain bisa percaya dan mereka juga diselamatkan, dan mereka juga akan bersama-sama dengan kami di sorga melihat Engkaulah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah meninggalkan kubur dan telah bangkit dari antara orang mati. Kepadamu kami mengucap syukur, karena di dalam Dikolah ada pengharapan kami hidup. Amin.